Malam hari ini pemirsa, dari ricu demonstrasi mahasiswa terjadi di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Mahasiswa yang memprotes perusakan lahan sekitar Danau Toba menghadang truk pengangkut kayu yang melintas. Puluhan mahasiswa Universitas Simalungun Pematang Siantar, Sumatera Utara menghadang truk pengangkut kayu yang melintas di sekitar kawasan wisata Danau Toba. Aksi hadang ini sebagai bentuk protes mereka akan dugaan perusakan hutan di sekitar Danau Toba oleh PT Toba PULP. Polisi sampai kewalahan mengatasi tindakan nekat mahasiswa yang naik truk untuk menghentikan truk. Tidak hanya di jalan raya, keributan dengan petugas keamanan kampus tak terhindarkan saat sejumlah mahasiswa berusaha memblokade jalan masuk ke kampus. Kita di sini turun hanya untuk memintakan pemerintah segera mencabut izin konsesi yang telah diberikan kepada PT TPL. Aksi demonstrasi ini merespon sejumlah bencana yang terjadi di sekitar Danau Toba beberapa waktu lalu. Para mahasiswa menduga longsor dan banjir di daerah wisata dipicu karena maraknya perambahan liar di sekitar danau. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Darman Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 warung makan di Kota Bekasi, Jawa Barat ludes dilalap api. Allah, jangan tambah gede, cepetan memadam, bantuin dong teman-teman. Kebakaran menghanguskan 4 warung makan di perumahan Pondok Cipta, Kelurahan Bintara Jaya, Bekasi Barat. Warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Namun hembusan angin membuat api semakin besar. 4 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi dan api bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Menurut salah satu saksi mata, kebakaran akibat ledakan tabung gas di salah satu warung makan. Ya, dari awalnya sih itu dari tabung gas ya, sempat ada kebocoran, saya sempat ngomongin juga, Bang itu suruh dibawa keluar, tapi karena mungkin nggak kebiasaan jadi panik, terus nggak lama kemudian meledak dan ada keluar api juga di situ. Info dari pemilik sementara ini penyebab kebakarannya dari kebocoran pemasangan tabung gas. Paling itulah dari saya. Ada ininya Bang, korban jiwa? Info laporan tadi ada laporan korban jiwa 3 orang. 3 orang. Bakar ringan lah ya. Alhamdulillah bisa diselamatkan dan selebihnya tidak ada. Mungkin kerugian yang ditaksir kurang lebih sampai ya 50 jutaan. Kebakaran juga melukai 3 orang yang merupakan pemilik dan karyawan rumah makan, dan mereka langsung dibawa ke rumah sakit. Mau diinin kali ya? Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sebuah rumah sekaligus warung ayam geprek di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. Pemilik rumah histeris melihat rumah dan sepeda motornya ludes dilalap api. Api dengan cepat membakar seluruh bangunan rumah hingga warung makan ayam geprek di Jalan Gubeng Air Langga, Surabaya, Jawa Timur. Sepuluh mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dibutuhkan waktu 15 menit untuk memadamkan api. Pemilik rumah histeris melihat rumah, tempat usaha, dan kendaraannya ludes terbakar. Kita belum ketahui ya penyebabnya ya. Nah, selain bangunan apa aja yang terbakar nih Pak? Ada di antaranya 2 sepeda motor, nah, dikit. Petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran yang diduga karena hubungan pendek arus listrik. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.
Pemirsa, warga di Desa Cipanas, Cirebon, Jawa Barat mengeluhkan dengan adanya semburan lumpur yang sudah bertahun-tahun terjadi di desanya. RT 4 di Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menjadi perkampungan terdekat dari titik semburan lumpur. Selama bertahun-tahun, semburan lumpur dan gas ini muncul dan mengganggu kehidupan 47 kepala keluarga. Selain mengganggu pernapasan, menurut warga, hawa dari semburan juga membuat kendaraan serta perangkat elektronik mereka rusak. Bahkan belakangan ini, semburan lumpur kian tinggi dan aroma belerang kian menyengat. Ya, dampaknya itu ke elektronik rusak, ke itu tanaman juga nggak cepet tumbuh, masih itu aja. Ini hawanya tuh ngikutin air sih, ngikutin aliran air. Hawanya tuh? Iya. Jadi kalau yang pinggir-pinggiran itu ya kena semua. Hampir rata-rata kena semua, Bu ya? Iya. Dampak yang paling terasa apa sih, Bu? Ya baunya itu, terus sama elektronik. Polisi dan Satpol PP pun kini memperluas titik aman semburan dari yang awalnya 3 meter menjadi 12 meter. Petugas juga memasang garis polisi agar warga tidak mendekat. Ya, ini untuk mengantisipasi saja. Kita perluas pembatasan areanya untuk mengantisipasi jangan sampai masyarakat yang datang berkunjung mendekat dan untuk mengantisipasi kalau tiba-tiba mungkin ada hembusan gas yang membahayakan. Semburan ini mulai membesar sejak 3 tahun terakhir. Menurut warga, semburan serupa dalam skala yang lebih kecil sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu. Belum diketahui penyebab fenomena ini. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pengemudi ojek online kocar-kacir saat dirazia petugas gabungan di Pasar Senen Jaya, Jakarta. Puluhan sepeda motor yang tak sempat dibawa kabur ini disanksi dengan dicabut pentil oleh petugas. Puluhan pengemudi ojek online di Pasar Senen Jaya, Jakarta Pusat, Sabtu pagi berlarian saat melihat kedatangan petugas gabungan. Dengan gesit, pengemudi ojek ini langsung melarikan motor mereka yang parkir di bahu jalan. Namun, sebagian motor yang menyalahi aturan parkir tak sempat dibawa kabur pemiliknya, hingga petugas memberi sanksi cabut pentil. Karena memang sudah ada rambu-rambu yang sudah ada larangan yang terpasang bahwa di trotoar maupun di bahu jalan ya dilarang untuk berparkir yang kendaraan roda 2 maupun roda 4. Keberadaan parkir liar di jalanan selain melanggar aturan juga menyebabkan kemacetan dan mengganggu ketertiban umum. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, tim Inafis Polrestabes Palembang melakukan olah tempat kejadian perkara pasca penyerangan anggota polisi di Palembang, Sumatera Selatan. Selain mencari barang bukti, polisi juga memeriksa beberapa saksi. Tim Inafis Polrestabes Palembang menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi penyerangan polisi di pos lalu lintas Simpang Angkatan 66, Kemuning, Palembang, Sumatera Selatan. Selain menggelar olah tempat kejadian perkara, polisi juga meminta keterangan beberapa saksi serta mencari barang bukti lainnya. Kita dalamin dulu. Ya. Untuk lukanya sendiri ada beberapa luka tusuk, kan? Nanti kita lihat juga di rumah sakit ya. Tadi olah TKP kita, Bang. TKP, Bang. Ya, olah TKP. Sebelumnya, anggota polisi yang sedang berjaga di dalam pos lampu merah Angkatan 66 Kemuning, Palembang, Sumatera Selatan diserang seorang pria menggunakan senjata tajam. Korban terluka di bagian leher, pelipis, dan tangan. Saat diperiksa, pelaku mengaku sengaja menyerang korban dan mengaku sebagai teroris. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan.